Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Alindahani dengan NIM 24010300080 dari program studi Pendidikan Formal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Di sini saya ingin berbagi informasi mengenai berita hoax atau berita palsu. Karena di zaman digital yang sangat canggih ini dan perkembangan digital yang sangat cepat ini, di dunia maya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita semua. Setiap hari, ribuan informasi menyebar berupa berita, foto, video, atau pendapat pribadi mengalir di layar ponsel kita semua. Internet yang sebelumnya dibuat untuk mengembangkan pengetahuan dan memudahkan komunikasi, justru menjadi tempat munculnya fenomena yang memprihatinkan, yaitu penyebaran berita palsu atau fitnah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di kalangan kita semua, di kalangan sosial di Indonesia. Berita palsu adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain, sedangkan fitnah yaitu bentuk informasi yang lebih berbahaya karena bukan hanya menyesatkan, tetapi juga merusak nama baik seseorang atau reputasi seseorang. Di dunia maya, batas informasi benar atau palsu itu sangat sulit untuk dibedakan. Maka dari itu, satu postingan menyebar ke ratusan bahkan jutaan orang dalam hitungan detik tanpa ada verifikasi kebenarannya. Kita sering melihat contoh nyata seperti berita palsu terkait tokoh masyarakat, fitnah terhadap pejabat, manipulasi video atau foto untuk menjatuhkan seseorang, hingga konten provokatif yang sengaja dibuat untuk menimbulkan rasa benci kita terhadap masyarakat maupun kelompok atau seseorang tersebut. Bahayanya, banyak yang langsung mempercayai dan menyebarkan informasi itu tanpa mengetahui dampak bagi kita semua itu apa sih gitu. Akibatnya, tidak hanya reputasi individu yang rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kita semua maupun pemerintah itu berkurang. Fenomena ini menunjukkan jika teknologi informasi yang berkembang pesat, masyarakat juga memiliki tantangan besar dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Banyak orang yang merasa menjadi jurnalis dadakan karena memiliki akun media sosial. Mereka bebas menulis, mengunggah, serta membagikan berbagai informasi tanpa memahami tanggung jawab moral dan sosial yang ada di balik setiap kata yang disebarkan. Padahal, satu kalimat berita palsu akan menyebabkan kebencian, perpecahan, bahkan konflik fisik di dunia nyata. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, di sini ada beberapa penyebab. Contohnya, penyebab utamanya yaitu ada kurangnya kemampuan masyarakat dalam memahami informasi secara benar, yang bisa disebut literasi digital. Banyak pengguna internet belum bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah, atau bisa disebut berita asli dan berita palsu. Selain itu, faktor emosional juga berperan besar dalam suatu informasi yang sesuai dengan perasaan dan keyakinan kita, yaitu lebih cenderung percaya tanpa melihat kebenarannya. Fenomena ini disebut confirmation bias, atau yaitu kecenderungan hanya percaya terhadap informasi yang mendukung apa yang kita lihat dan kita yakini. Selain itu, algoritma media sosial juga memperkuat penyebaran berita palsu, seperti platform digital zaman sekarang yaitu ada Facebook, Instagram, TikTok, X atau Twitter bisa menampilkan sesuai dengan apa yang sudah kita lihat, kita sukai, kita komentari. Nah, hal tersebut jika kita sering melakukan dan
sering terlibat dalam konten yang memancing perasaan atau provokatif kita, algoritma akan menampilkan lebih banyak konten serupa. Tanpa sadar, kita bisa terjebak di dalam echo chamber, yaitu ruang digital yang hanya mencerminkan kita sendiri, sehingga membuat kita semakin yakin bahwa sesuatu itu benar sebenarnya, padahal sesuatu itu salah. Lalu, bagaimana kita menghadapi pengaruh dari berita palsu atau penyebaran berita palsu di dalam dunia maya? Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah penting yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran berita palsu dan cara kita menjadi pengguna internet yang cerdas serta bertanggung jawab. Yaitu langkah pertama ada meningkatkan literasi digital. Di sini kita harus terbiasa berpikir kritis sebelum percaya atau menyebarkan suatu informasi. Setiap kali kita melihat berita yang mengagetkan, menggugah emosi kita, dan terlalu mengejutkan untuk kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah berita itu benar? Dan dari mana asalnya berita itu? Dan kita harus mencari apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak. Nah, dengan kita memiliki kebiasaan tersebut, hal tersebut bisa menjadi langkah awal untuk melawan berita palsu. Langkah kedua yaitu memverifikasi sumber informasi. Kita bisa memeriksa kebenaran melalui situs portal resmi media utama. Jangan terburu-buru dalam unggahan foto, video yang tidak lengkap informasinya. Di dunia digital, hal-hal sangat mudah dimanipulasi, seperti foto bisa diubah, video bisa dipotong, dan kalimat yang bisa diubah makna dari kalimat tersebut. Yang awalnya makna kalimat tersebut itu baik, diubah menjadi makna kalimat tersebut menjadi hal yang negatif atau bisa merusak kalimat tersebut seperti itu. Maka dari itu, jangan menganggap satu unggahan sebagai kebenaran mutlak. Langkah ketiga yaitu ada menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Etika digital itu sangat penting di setiap tulisan, di setiap komentar, dan di setiap unggahan yang kita mencerminkan cara kita bersikap sebagai pengguna internet. Jangan mudah menulis hal negatif tentang seseorang tanpa ada bukti yang benar. Jangan ikut menyebarkan konten yang merugikan orang lain, dan jangan berkomentar kasar hanya karena berbeda pendapat. Jika kita meragukan suatu informasi yang sudah tersebar di media sosial, lebih baik kita diam dan jangan menambah masalah baru di media sosial. Langkah keempat yaitu gunakan media sosial secara positif. Media sosial seharusnya menjadi tempat untuk berbagi hal-hal yang bisa memotivasi kita, menambah wawasan kita, dan menginspirasi, bukan justru tempat menyebarkan kebencian. Kita bisa memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, membantu orang lain, dan menyampaikan pesan tentang kebenaran dan damai. Jika semakin banyak orang yang memanfaatkan dunia maya untuk hal-hal positif, maka lingkungan digital juga akan ikut positif, akan menjadi sehat, dan akan bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Langkah kelima yaitu melatih nilai moral dan spiritual di dalam diri sendiri. Penyebaran hoax dan fitnah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan membaca informasi, tetapi juga menurunnya kesadaran moral. Jika setiap orang memiliki sikap jujur, peduli, dan tanggung jawab sosial yang tinggi, mereka akan lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media dan mereka akan lebih hati-hati dalam menyebarkan berita. Ingat, setiap konten yang kita bagikan akan memberikan dampak nyata bagi kita semua dan bagi orang lain. Dan yang terakhir, yaitu menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Belajar tentang bahaya hoax tidak cukup hanya dilakukan dengan mendengar atau membaca, tetapi juga harus diperlihatkan melalui tindakan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menegur teman yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau berita palsu. Nah, kita menegur teman tersebut bisa dengan cara lebih baik. Jangan yang kasar kayak,
kamu ini nyebarin hoax gitu, itu tuh jangan. Jadi kita harus menegurnya dengan baik dan sopan seperti itu. Terus kita juga bisa menegur keluarga kita jika keluarga kita tidak paham nih tentang berita yang sedang menyebar luas di media sosial. Terus mereka tiba-tiba menyebarkan informasi begitu saja di media sosial, padahal berita tersebut bisa aja berita palsu. Itu kita juga bisa menegur mereka dengan baik seperti itu. Dan kita bisa memberikan cara mengetahui apakah berita itu benar apa tidak, supaya mereka bisa lebih hati-hati lagi ke depannya seperti itu. Kita semua juga memiliki peran penting untuk menjaga informasi di dunia maya untuk tetap bersih. Jangan biarkan ruang digital kita penuh dengan hoaks dan kebencian. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk berkembang, belajar, dan saling mendukung. Karena pada akhirnya, meskipun teknologi berkembang dengan pesat, jika manusia memakainya dengan kehilangan nilai-nilai sebagai manusia juga, maka teknologi itu akan tidak memiliki makna apa-apa bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi pengguna internet yang cerdas, punya etika dan tanggung jawab. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpercaya, dan jangan mudah menyebarkan hal-hal tidak benar. Ingatlah pesan bijak, kata-katamu bisa membawa dampak bagi dirimu. Tetapi di era digital sekarang, yang lebih tepat adalah tindakanmu yang menentukan dirimu sendiri. Setiap postingan, setiap kiriman, setiap komentar bisa menjadi jejak yang akan merusak atau akan membangun etika media sosial kita. Jadi sebelum kita menekan tombol bagikan, kita pastikan terlebih dahulu apakah hal tersebut sudah benar atau hal tersebut palsu. Karena di dunia maya yang penuh dengan informasi, kebijaksanaan, dan kesadaran adalah kunci utama agar kita tetap sehat mental, damai, dan tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau fitnah yang terus mengalir. Sekian pemaparan dari saya tentang berita hoaks atau berita palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.